Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi anzala 'alaina minas sama'i ma'an liyakuna rizqan lisairil kainati. Walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah masih memberikan ketetapan iman dalam hati kita. Lain hal lagi, Allah telah memberikan kita kekuatan dalam hati kita untuk dapat salat berjamaah, kemudian dapat pula menghadiri kajian-kajian keislaman. Itu adalah nikmat Allah yang paling besar yang ada detik ini pada kita. Jangan kita anggap ini bukanlah kenikmatan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita bacakan sebagai lambang bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pura-pura. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap minggu kelima kita akan mengadakan kajian tasawuf dan akhlak. Kajian tasawuf ini adalah kajian yang paling enak untuk para ustadz. Kenapa begitu, Pak? Karena kajian tasawuf ini mengajak yang baik-baik, mengajak kita berakhlakul karimah, sedap dia. Beda sama kajian fikih. Kajian fikih ini panas. Apalagi banyak jemaah sekarang yang sudah sangat pintar, ya kan? Jadi kadang-kadang ustadz menyampaikan yang dari kitab misalnya gitu. Jamaah kalau tak sur rasa di hati dia, di debatnya aja gitu. Kadang-kadang cabut gigi langsung gitu karena tak sesuai dengan yang dia pernah pelajari gitu. Makanya sebenarnya saya senang kalau dikasih materi itu tasawuf. Oh alhamdulillah. Tapi kalau dikasih fikih agak mikir saya. Nah, karena itu tadi tuh akan terjadi. Kita bahas riba, ada aja yang lebih tahu masalah riba, kan gitu kan. Kita bahas masalah sholat, masalah kunut tidak kunut, ada yang lebih tahu. Wah, itu dilemanya. Tapi apapun itu, semua tentang informasi tentang keislaman tetap harus disampaikan walaupun resikonya. Maka itu ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak, tentang tauhid, tidak yang ada hanya dua golongan di Makkah itu. Muslim, non muslim atau kafir Quraisy. Masuk ke fase Madinah, di situ masuk syariat. Nah, jadi dakwah Rasulullah itu ada dua fase. Satu fase tauhid dan akhlak, fase keduanya syariah di Madinah. Maka semua kewajiban syariat, membayar zakat, sholat, apalagi haji, itu semua turun ayat-ayat perintah itu dan larangan-larangan itu seperti khamran itu di fase yang kedua, itu fase Madinah, fase syariah. Disitulah munculnya orang-orang munafik. Nah, jadi kajian syariah itu akan semakin menunjukkan mana yang benar-benar Islam, mana yang munafik, mana yang fasik. Orang yang mengaku Islam tapi tidak mau melakukan perintah Allah dan larangan Allah, menjauhi larangan Allah, muncullah kefasikan, kemunafikan. Maka gitulah berat menyampaikan ilmu agama dalam sesi fikih, syariah dan lain sebagainya. Kalau tasawuf insyaallah hati kita damai. Nah, maka hari ini kita tentang tasawuf, apalagi judul kita hari ini insyaallah sesuatu hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Judulnya kebahagiaan, maka kita harus bahagia ya Pak ya. Nah, insyaallah semua kita bahagia Pak ya. Walaupun banyak tugas, beban, tanggung jawab, insyaallah tetap bahagia. Itulah pokok poin penting yang harus dimiliki seorang muslim. Makanya kita disyariatkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Bahkan dalam keadaan kemalangan pun, misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah bila mencintai hambanya, Allah akan menampakkannya, memberikannya dalam bentuk cobaan kepada hamba tersebut. Maka itulah berat memang ketika kita diberikan cobaan, kita ucapkan alhamdulillah dengan wajah yang tenang dan bahagia di hati. Beratlah kalau dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih gaji yang tinggi, wajar senang. Dikasih cobaan, bahagia. Itulah yang dianjurkan pada agama kita.
untuk setiap kaum mukminin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad." Allah berfirman, sesungguhnya hidup di dunia ini adalah permainan, kemudian berlomba-lomba dalam memperbanyak perhiasan dunia, dan tafakhurun bainakum, saling menyombongkan, wa takatsuru fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba menunjukkan kehebatan anak kita, banyaknya anak kita, suksesnya apa, bagaimana, wal amwal, yaitu harta benda, memamerkan harta benda kita. Inilah semua permainan hidup kita di dunia ini. Jadi intinya, kalau kita sudah tahu, Allah sudah katakan bahwasanya hidup di dunia ini adalah permainan, hanyalah permainan kesombongan, berlomba-lomba dalam hal yang sifatnya materi, maka kenapa harus kita bersedih? Toh kalaupun kita tidak sehebat orang lain dalam harta, dalam perhiasan dan lain sebagainya, kita kan cuman hanya kalah dalam permainan. Ini kan permainan, hanya permainan itu kan. Jadi tetaplah bahagia kita walaupun mungkin ekonomi kita agak sulit hari ini. Kita tengok orang kaya, oh nggak apa-apa, cuman kalah permainan aja. Sama kayak kita nonton bola kan gitu. Tak harus kita marah-marah ketika jagoan kita kalah, itu hanya permainan. Begitulah hidup ini. Bisa nggak kita menyikapi ketika kita kalah dalam suatu kompetisi kehidupan ini, kita sikapi dengan berbesar hati dan mengatakan, ini hanya permainan dunia. Allah sudah mentakdirkan demikian. Sama seperti sinetron, udah tahu kita anak mudanya bakal mati misalnya, ya udah kan gitu. Ini hanya sebuah film, ini hanya permainan. Nah, itulah yang membuat kita senantiasa bahagia. Jadi menurut filosof Yunani, namanya Aristoteles, sering saya kutip Aristoteles ini, karena agak-agak lain sedikit Aristoteles ini. Banyak kali kata-katanya yang aneh gitu. Pertemuan sebelumnya pernah saya ceritakan kan masalah istri dia itu kan, istrinya cerewet, tapi dia menganjurkan orang untuk menikahlah, kamu akan bahagia. Kalaupun istrimu tidak baik, maka kau akan jadi filosof. Itu dia curhat kan gitu. Ini Aristoteles. Kemudian dia katakan, apa itu kebahagiaan? Kata Aristoteles, kebahagiaan adalah memperoleh sesuatu keinginan yang diinginkan hatinya. Itu kata Aristoteles. Jadi apapun yang kita inginkan dalam hati kita, itulah kebahagiaan. Lalu ada filosof-filosof yang lain mengatakan kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak ada habisnya. Gitu katanya. Tapi Al-Imam Ghazali, Syekhul Islam, yang merupakan ulama besar filosof Islam, mengatakan kebahagiaan adalah kenikmatan dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dia sebagai kebahagiaan. Kenapa begitu? Jadi menurut beberapa ulama menjelaskan, kalau manusia mengatakan bahagia itu adalah ketika uangnya banyak, belum tentu. Berapa banyak orang yang punya uang ternyata dia tidak menghargai uang, ataupun orang yang tidak punya uang dia tidak menghargai uang karena dia menginginkan hal yang lain. Contoh, Rockefeller, seorang pengusaha minyak bumi di dunia paling kaya lah. Rockefeller ini mafia migas lah ya, di internasional, tapi bukan mafia ecek-ecek kayak di kita ini kan. Jadi dia itu hidup udah 90-an tahun. Ketika di umur 90 tahun itu dia apa yang dia inginkan? Dia menginginkan umurnya bertambah. Bahkan dia katakan, kalau andai kata seluruh hartaku ini bisa digantikan dengan umur 30 tahun lagi hanya manjang, maka akan kuberikan, karena uang bisa dicarinya lagi. Dia katakan begitu. Berarti kebahagiaan menurut Rockefeller itu bukan uang. Ada seorang cowok, teman saya lah kita bilang ya ceritanya, dia udah kerja, dia punya gaji lumayan, tapi dia tidak bahagia, malah gundah gulana. Karena apa? Karena ternyata kebahagiaan dia bukan pada harta, tapi pada wanita yang dikejar-kejar itu. Bahkan dia menghabiskan jutaan uang untuk bisa menservis si cewek tadi itu. Berarti maknanya keinginan dia bukanlah uang. Uang tidak berharga di mata dia. Yang berharga di mata dia adalah wanita yang menjadi pujaannya. Jadi tak ada habisnya. Kira-kira gitulah. Betul-betul kata filosof tadi yang lain itu, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak ada habisnya. Datang pun kebahagiaan, misalnya kita bilang, oh kebahagiaan adalah ketika kawan tadi mendapatkan perempuan yang jadi pujaannya tadi itu. Ternyata tidak juga. Berapa banyak orang yang telah mendapatkan wanita yang menjadi pujaannya, mendapatkan wanita yang paling cantik di daerah dia, tapi setelah itu malah membuat dia menjadi hancur lebur kan gitu.
Banyak kan perceraian terjadi, awalnya menikah tidak direstui orang tua tapi ngotot, setelah menikah malah hancur lebur, kan begitu. Sama dulu cerita, ada kawan saya juga bekerja waktu saya kerja di kantor kedutaan RI di Mesir. Ada kawan kerja saya bilang, sepupu dia 10 tahun nggak punya anak, sudah menikah, tapi mereka bahagia. Lalu ketika ditanya apalah menurut kalian yang bisa membuat kalian itu sangat merasa beruntung di dunia ini, mereka bilang apa? Kami akan merasa sangat beruntung kali kalau Allah memberikan kepada kami anak, akan bahagia kali kami, katanya begitu. Ini kejadian fakta ini, Pak. Lalu saya tanya sama kawan saya itu, lalu gimana? Lalu ternyata tak berapa lama Allah memberikan kepada mereka keturunan kembar, laki-laki 2. Cerita punya cerita, tak lama kemudian setelah anak ini umur 2 tahun, cerai yang 2 orang tadi yang 10 tahun menikah tak punya anak itu. Ditanya kenapa cerai? Rupanya orang itu sering berantem gara-gara ya saling lempar-lemparan tanggung jawab mengurus anak. Ternyata yang dia katakan bahagia bila dia mempunyai anak, setelah 10 tahun tak mendapatkan keturunan, ternyata ketika dapat keturunan malah hancur lebur keluarga mereka. Berarti kebahagiaan yang dianggap oleh perasaan mereka itu adalah kebahagiaan yang semu gitu. Kebahagiaan yang bukan kebahagiaan sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi contoh harta, tahta apalagi. Berapa banyak orang yang hancur-hancuran mencari tahta, jabatan dan lain sebagainya, tapi ketika dia diberikan jabatan itu malah itu yang menghancurkan dia. Banyaklah contohnya. Udah paham-paham lah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa-apa saja yang membuat kita itu yang kita sangka itu menjadi kebahagiaan padahal tidak. Di sini akan coba kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, kita menyangka tadi harta merupakan karunia paling besar atau membuat pangkal kebahagiaan adalah harta. Ternyata tidak, sudah kita bantah tadi. Banyak orang yang tidak memperdulikan harta, yang penting dia mendapatkan kebahagiaan yang lain. Banyak orang yang punya duit tapi tak bahagia, membeli kebahagiaan dengan harga mahal seperti dugem ya Pak ya, beli-beli narkoba dan lain sebagainya. Berarti duit itu tidak berharga, tidak bisa membuat dia bahagia, tapi dia membeli kebahagiaan dengan yang lain. Kemudian ada yang mengatakan keindahan sesuatu yang kita anggap keindahan itu yang merupakan kesalahan kita adalah kita menganggap keindahan kebahagiaan itu adalah karena sesuatu hal yang belum kita dapatkan. Itulah yang membuat kita salah. Selalu orang berhasrat menginginkan sesuatu itu karena belum ada di tangannya saja. Tapi ketika sudah ada di tangannya, maka sedikit demi sedikit kebahagiaan atas kepemilikan sesuatu tadi itu akan berkurang. Jadi sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang hakiki, yang kalau kita didasarkan kepada duniawi, kepada kebahagiaan duniawi. Kemudian kenapa kita juga tidak bahagia? Pertama, selain sesuatu itu karena belum ada di tangan, makanya kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Kemudian adalah kita melihat dari kacamata orang lain. Itu yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita salah. Kita gunakan kacamata kita sendiri, jangan kita gunakan kacamata orang lain. Maksudnya bagaimana? Kacamata saya adalah saya bahagia bila saya misalnya mencukupi anak saya sekolah, bila saya misalnya mempunyai mobil, misalnya kayak gitu kan. Orang lain yang mungkin nggak punya mobil akan melihat saya senang-senang aja, kan gitu. Karena saya sudah cukup segalanya. Padahal kan tidak. Saya punya banyak masalah. Saya harus memikirkan bayar pajak mobilnya. Dia yang nggak punya mobil nggak perlu memikirkan pajak mobilnya begitu. Jadi kenapa dia katakan orang lain itu bahagia? Mengatakan saya bahagia karena dia menggunakan kacamata kacamata saya. Dia tidak menggunakan kacamata kehidupan dia sendiri. Kalau dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang ada pada dia, bukan melihat apa yang ada pada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita bahagia ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini obat bahagia paling manjur ini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian kenikmatan hidup duniawinya, dan janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi di antara kalian dari kemaslahatan duniawinya. Jadi inilah
kunci salah satunya yang membuat kita itu merasa selalu bahagia dan merasa selalu beruntung, yaitu jangan pernah melihat orang lain yang lebih dari kita. Istri orang lebih cantik, ya biarlah, begitu kan. Karena setiap istri yang cantik akan ada makeup yang mahal di sampingnya, kan gitu. Istri kita alhamdulillah sederhana, tak perlu makeup mahal-mahal. Alhamdulillah. Tak perlu banyak baju-baju yang dia butuhkan. Ternyata perempuan sederhana luar biasa, kan gitu. Karena perhiasan paling berharga adalah perempuan yang soleh, bukan perempuan yang cantik. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sumber dari kebahagiaan itu adalah akal. Rasulullah SAW pernah suatu hari ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya? Apa kata Rasulullah? Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah akalnya. Jadi bila akal kita ini tenang, bahagia, senang, maka hidup kita akan merasa beruntung. Tapi kalau hidup kita ini, akal kita ini selalu bersuuzon, selalu berandai-andai menginginkan sesuatu hal yang yang mungkin tidak pantas bagi kita, maka kita tidak akan pernah merasa istimewa, tidak akan pernah merasa beruntung dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya itu yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah akalnya. Kenapa kita bilang begitu? Karena akal lah yang memproses segala sesuatunya. Contohnya begini Bapak Ibu yang terhormati Allah. Ketika kita dihadapkan kepada dua lembar kertas, uang 100.000 dan kertas HVS di samping kita. Kertas HVS lebih besar. Kertas 100.000 kan lebih kecil ya. Tapi ketika kita disuruh pilih, pasti kita pilih yang warna merah. Uang 100.000. Kenapa begitu? Karena akal kita yang mengolah. Oh, ini duit, sama-sama kertas padahal. Tapi kenapa kita menganggap kertas yang bertuliskan 100.000 warna merah itu lebih berharga daripada kertas HVS yang warna putih padahal lebih besar? Berarti kebahagiaan kita itu disetir oleh akal kita. Hati baru kemudian kepada hati kita. Coba kalau misalnya anak bayi dikasih kertas itu berdua, itu mana yang dia pilih? Allahu a'lam, random. Bisa jadi kertas HPS, bisa jadi warna merah karena menarik dan lain sebagainya, kan gitu. Otomatis biasanya paling dia ambil duluan yang paling besar, yang paling gampang diambil. Berarti akal dia belum sampai untuk mengatakan ini yang membuat aku bahagia, ini yang tidak membuat aku bahagia. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akal kita sehat, maka cara-cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan adalah akal kita yang menentukan betul atau tidaknya suatu kebahagiaan yang akan kita dapat tadi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa buruk sangka, suudzon, mau kepada Allah, mau kepada manusia yang lainnya juga itu membuat kita tidak bahagia. Makanya dalam hadis dikatakan, iyakum wazonna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah akan kalian prasangka dalam hati kalian, karena sungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan. Perkataan apa maksudnya? Perkataan iblis. Iblis itu membisikkan kita. Zon, prasangka-prasangka, sehingga membuat kita menjadi orang yang selalu sedih, was-was. Ditiupkan dia, dibisikkan dia kesusahan-kesusahan hidup, masalah-masalah hidup supaya kita mau berbuat curang. Dibisikkan iblis, anakmu mau kuliah berat, 1 SKS berapa katanya kan. Dibisikkan setan tuh. Itulah prasangka yang masuk ke hati kita sehingga kita berpikir, aku bahagia bila anakku bisa kuliah dan bayar uang SPP kuliah itu dengan lancar. Mulailah dia mencari cara yang tidak benar, korupsi dan lain sebagainya. Misalnya itu. Zon, prasangka. Jadi kalau prasangka kita tepikan, kita mencari sisi positif yang ada dalam diri kita, atau kita berhusnuzon kepada orang lain, maka insya Allah hati kita akan senantiasa berbahagia. Ada cerita kisah anaknya sahabat Nabi Rasulullah SAW, namanya Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Si Tolhah ini dulu pernah jadi orang kaya, gitulah kita bilang ya. Pernah jadi orang kaya, kemudian dia jatuh miskin. Lalu istrinya mengumpat, Tolha, mana kawan-kawanmu dulu yang dulu datang selalu mengerumunimu ketika kita kaya dan lain sebagainya. Sekarang itu nggak ada. Mereka itu adalah orang-orang munafik yang cocok, yang sudah pantas untuk dicaci, dihina. Aku geram, aku katanya. Maksudnya istrinya ini udah nggak senang kali nih kawan-kawannya si Tolha ini. Kenapa kau geram? Ya bagaimana aku nggak geram, kata istrinya. Bagaimana aku nggak kesal, marah, katanya gitu.
Mereka ketika kita kaya, mereka datang sering ke sini, kita jamu dan lain sebagainya. Ketika kita miskin, nggak ada mereka datang, sekalipun nggak ada yang datang untuk menjenguk kita ataupun ziarah ke rumah kita ini. Apa kata Tolha? Istriku, hendaknya lah kita senantiasa merasa berbahagia dan berhusnuzon. Karena apa? Sesungguhnya apa yang dibuat oleh kawan-kawanku itu adalah sesuatu hal yang benar. Karena ketika kita kaya, mereka datang kepada kita pas karena kita punya harta untuk menjamu mereka. Tapi kalau mereka datang sekarang dalam keadaan kita susah, mereka nggak tahu diri namanya. Udah tahu kita susah, datang pula bertamu, minta dijamu. Jadi yang mereka lakukan itu sudah betul, kata si Tolha tadi itu. Mereka nggak datang karena mereka tahu, oh si Tolha ini miskin, mana mampu dia, kan gitu. Nah, jadi husnuzon ini kalau selalu kita tanamkan dalam hati kita, subhanallah, bahagia terus hati kita ini. Nah, kawan kita menyakiti kita pun segala macam, kita cari sisi positif yang mungkin bisa kita menjadikan kita itu tetap bahagia dan husnuzon kepada dia. Senang kita, nggak marah, maksudnya nggak emosi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa kita harus susah melihat orang lain? Kenapa kita harus gerah ketika kita tidak Allah berikan kenikmatan hidup seperti orang lain misalnya. Kita tidak, misalnya pangkat kita tidak lebih tinggi daripada kawan kita misalnya kan. Kenapa kita harus gundah? Ketika kawan kita lebih banyak duitnya daripada kita, kenapa kita harus tidak berbahagia? Kan gitu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu dan mengambil sesuatu daripada kita. Allah berikan orang kaya kenikmatan hidup, harta berlimpah, tapi Allah berikan kesusahan bagi dia. Banyak orang kaya yang susah tidur susah. Allah ambil kenikmatan tidur dari dia. Ada orang yang susah, petani, duitnya sedikit lah, pas-pasan untuk makan aja. Tapi Allah berikan kenikmatan tidur sama dia di mana saja, di pinggir sawah pun bisa dia tidur. Jadi ada yang Allah berikan, ada yang Allah cabut dari kita. Jadi kenapa kita harus merasa paling tidak beruntung di dunia ini? Maka seorang mukmin harus senantiasa merasa bahagia, harus senantiasa merasa Allah bersama kita. Karena sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah ketika dia bisa menghadirkan Allah SWT dalam hatinya selalu. Itulah orang yang bahagia, bukan orang yang bisa melihat kesenangan orang lain. Apapun yang terjadi pada orang lain, pada kawan kita, jangan sampai kita iri dengki, suuzon, menuduh dia korupsi dan lain sebagainya. Apa tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil sisi positifnya. Misalnya kawan kita misalnya naik jabatan, naik pangkat misalnya. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, semangat kita. Gaji dia nambah, pangkat dia naik. Setidak-tidaknya dia nggak bakal minjam duit sama aku. Kan senang kita kan? Nggak buat susah kita. Atau yang lain misalnya. Alhamdulillah, duitnya bertambah, rezeki dia makin mantap, makin lancar, perusahaannya makin maju. Setidak-tidaknya kalau aku susah ada tempat mengutang, kan gitu. Cari sisi positif, jangan kita cari sisi negatif sehingga membuat kita itu tidak tenang, tidak bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu akal kita yang mensetel. Seperti tadi uang 100.000 dengan kertas HPS, kita pilih kertas yang lebih kecil karena kita anggap uang 100.000 lebih membuat kita bahagia daripada kertas HPS. Padahal itu semua adalah kebahagiaan normatif yang hanya akal kita saja yang menganggap itu kebahagiaan. Padahal itu semua adalah kebahagiaan yang fana, temporal sifatnya. Ketika Allah memberikan satu kebahagiaan kepada kita, akan datang masalah-masalah yang lain. Orang yang naik kereta, Allah akan bebankan takdir kepada dia untuk membayar pajak 250.000, nempel ban cuma 10.000. Ketika Allah takdirkan seseorang mempunyai mobil Innova, dia akan Allah bebankan membayar pajak kepada negara sebanyak 5-6 juta. Kan udah masalah itu. Nempel ban 50.000, 70.000, kan masalah. Begitu Pak ya. Jadi tak ada sesuatu kenikmatan itu yang tidak diiringi masalah. Lalu kenapa kita harus sedih dan tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain juga? Karena sama aja. Karena timbangannya itu ada kesenangan, di sini ada masalah yang akan kita tanggung. Karena sesungguhnya kalau andai kata pun Allah memberikan kesenangan kepada kita, harta yang berlimpah, belum tentu kita sanggup menahan beban tanggung jawab yang Allah berikan tadi itu. Karena setiap orang yang diberikan kesenangan itu kan diberi beban juga. Maka katakan dalam diri kita, andai pun Allah memberikan kebahagiaan itu atau kesenangan hidup itu seperti naik jabatan, seperti rezeki berlimpah, belum tentu kita sanggup untuk menerima tanggung jawabnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan orang itu sebenarnya macam-macam.
Ada yang Allah kasih rumah, istana, tapi dia menginginkan anak. Ada orang yang Allah kasih anak, tapi dia tak punya harta, sakit kepalanya nengok anaknya, uang sekolah tak terbayar gitu kan. Ada aja masalah. Jadi yang membuat kita bahagia itu adalah bukan karena kita ada segalanya, tapi karena kita senantiasa merasa ada segalanya pada kita. Begitu. Jadi apa itu yang segalanya? Kalau kata ulama, seorang ulama mengatakan, kebahagiaan itu bila kita bisa mengatakan Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, kalau kita merasa Allah bersama kita, tak ada masalah yang tak bisa kita lalui. Kalau Allah berada dalam hati kita, maka tak ada sesuatu kesedihan yang dapat mempengaruhi hidup kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih dan jangan pernah gundah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian bagaimana supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia? Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang yang beriman kemudian beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang luar biasa baik. Jadi kuncinya itu saja. Bagaimana supaya kita bisa bahagia adalah kita beramal soleh, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah bila kita bisa membantu orang lain, bila kita bermanfaat kepada orang lain, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bila kita bertemu orang, kita mendoakannya agar senantiasa sukses, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah bila kita datang waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan. Sedangkan yang lain-lainnya adalah hanyalah permainan duniawi yang rasa nikmatnya dan bahagianya hanya temporal, sebentar saja. Uang yang banyak hanya membawa kita kesenangan sementara, setelah habis duitnya maka habis pula kesenangan kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan di hari yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang bahagia. Apapun masalah kita, apapun kerjaan kita, walaupun sekarang kita sedang bekerja misalnya, ada tanggung jawab yang diserahkan oleh atasan kepada kita, maka cari sisi positifnya. Oh, aku kerja di Pelindo misalnya, Pak. Cari sisi positif. Oh ya Allah, ternyata aku banyak membantu orang. Orang ekspor impor barang-barang seperti Al-Quran, sejadah, pakaian-pakaian muslim, melalui kami prosesnya, maka kami berjasa telah membantu umat manusia untuk melancarkan perdagangan yang melancarkan. Cari sisi positif yang bisa kita jadikan menjadi kesenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia dengan ridho dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jangan pula sedih walaupun dalam keadaan apapun. Innahu la yasu min rauhillah, sesungguhnya dia atau para nabi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illa al-qaumul kafirun. Orang yang berputus asa dan orang yang bersedih, kata Allah, adalah orang-orang yang kafir. Setidak-tidaknya kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Katakan kalau kita punya masalah, katakan wahai masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripada engkau, sehingga membuat hati kita menjadi tenang, bahagia dan tidak pernah bersedih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami serahkan kepada Al-Ustaz. Iya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tentang tausiah tentang kebahagiaan, kami persilakan. Oh ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar ceramah juga Ustaz bahwasanya kebahagiaan seseorang itu juga ditentukan pada hubungan seorang tersebut dengan Allah dan ciptaannya. Hubungan dengan Allah, kebahagiaan itu adalah saat diri seorang itu sujud kepada Allah, disitulah kebahagiaan seseorang. Dan kebahagiaan seseorang berhubungan dengan makhluk ciptaan Allah itu adalah kita mampu menahan diri
dari menyusahkan orang dan lain sebagainya. Artinya diri kita harus bermanfaat bagi alam yang ada di sekitar kita. Apa memang demikian Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak tadi, apakah betul orang yang bahagia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain? Begitu Pak ya? Yang berbuat insya Allah betul Pak. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi berbahagialah orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena dia adalah sebaik-baiknya manusia. Apapun profesinya tidak masalah. Yang penting karena profesi kita itu sudah jalan Allah SWT. Jadi polisi kita, jadi tentara, jadi pengusaha, semua itu memang sudah sunatullah, harus berjalan begitu. Ada yang harus jadi tukang cuci piring, ada yang harus menjadi petani. Itu kan hanya proses saja. Sudah memang Allah menentukan jalan kita demikian, kira-kira begitulah. Saat ini, mungkin ke depannya kita nggak tahu. Intinya tapi apapun yang ada pada kita sekarang itu, maka jadilah yang terbaik. Yang dari apa yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya supaya sesuatu yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah? Misalnya pekerja kita, profesi kita adalah caranya kita niatkan bagaimana segala sesuatu yang kita buat itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu orang lain. Seperti yang sudah kita ucapkan tadi itu Pak. Misalnya kita tukang sapu lah misalnya. Tukang sapu jalan. Jangan kita anggap kita rendah. Karena lalu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku adalah orang yang sangat tidak berguna. Karena cuma nyapu jalan, orang lain orang hebat, berpangkat, rumahnya tidak seperti itu. Semua pekerjaan dan profesi adalah mulia. Tinggal lagi niat di hati kita mengatakan kita berguna nggak bagi orang lain. Kalau kita niatkan, ya Allah, aku pergi ke bekerja untuk menyapu jalanan, adalah untuk senantiasa mengamalkan kebersihan, an-nazafatu minal iman, dan juga memberikan ketenangan kepada umat manusia yang lewat dari sini. Itulah salah satu contoh bagaimana supaya kita bahagia dan senang dengan pekerjaan yang kita buat, yaitu kita niatkan pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Apapun pekerjaan itu. Tapi kalau koruptor enggak lah pula ya Pak ya. Maling jangan pula diniatkan untuk supaya hal yang positif, sementara yang dilakukan hal yang negatif. Jadi apapun pekerjaan kita, serendah apapun pangkat kita, bukan itu takarannya. Karena semua itu memang sudah harus ada dalam skenario Allah. Harus ada yang jadi bawahan, harus ada yang jadi atasan. Jadi jangan pernah kita merasa kita paling merana, paling sengsara di dunia ini, tidak. Sesungguhnya semua sudah Allah takdirkan jalannya, tinggal lagi kita menjadi yang terbaik di antara profesi kita. Kalau kita jadi polisi yang paling mantap. Kalau jadi ustadz, berusaha jadi ustadz yang paling mantap, gitu lah kira-kira. Kalau jadi tukang sapu yang paling bersih. Begitu Pak, kira-kira Pak. Terima kasih Pak, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya kira Ustaz cukup, kita tutup doa Ustaz. Kami persilakan. Ya baiklah, menambah keberkahan kajian kita hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan istighfar 3 kali kemudian doa. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.